وقدوتنا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، ikhwani wa ahibbai rahimakumullah, wabil khusus yang telah hadir di majlis kita, dulu kita bersama Bapak Kiai Deden Zainal Abidin, juga orang tua kita bersama Bapak Haji Zakaria atau biasa dipanggil dengan Bang Cek. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatannya, memberikan kepada kita maghfirahnya, memberikan kepada kita rahmatnya, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, insyaallah, amin. Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Majlis yang penuh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, amin. Majlis yang mendapatkan pandangan dari baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini Allah panjangkan umur kita, amin. Allah berkahkan umur kita, amin. Allah berkahkan dalam keturunan kita, amin. Allah berkahkan dalam rezeki kita, amin. Allah berkahkan dalam harta kita, amin. Allah sampaikan hajat-hajat kita, amin. Allah sembuhkan semua penyakit kita, amin. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Bukan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini majlis penuh berkah. Majlis tadi kita sudah membaca maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita selalu rindukan, ya, orang yang selalu kita kangenin, yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam riwayat hadis beliau itu menyebutkan bahwasanya beliau itu lebih merindukan kepada kita ini. Ya, dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya beliau itu sangat rindu kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi beriman kepada Nabi. Ya, Nabi Muhammad itu kangen, pengen ketemu orang-orang seperti itu. Ya, sahabat mengatakan, bagaimana kalau malaikat? Malaikat jelas, mereka itu pasti beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu Allah ciptakan hanya dengan akal tanpa nafsu, dan mereka melihat hakikat. Ya. Para nabi juga sama. Para nabi mereka membawa risalah. Ya, tapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu tidak bertemu Nabi tapi beriman dengan Rasulullah SAW. Nah, ini orang-orang seperti ini mendapatkan keistimewaan yang sampai Nabi sendiri di zaman dahulu, di zaman sahabat sudah menyatakan pengen bertemu dengan orang lain seperti ini. Jadi kalau kita yang menyatakan anak-anak nama Nabi, pengen ketemu Nabi, sebenarnya Rasulullah dulu sudah pernah menyatakan pengen bertemu dengan umat-umat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka beriman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, di majlis yang penuh berkah ini kita baca maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka menambahkan keimanan kita, dalam rangka menambah mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita membaca maulid Nabi, dengan kita membaca sejarah Rasulullah SAW, maka dengan otomatisnya hati kita ini bertambah cinta kita, kangen kita, rindu kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba Allah
yang akan selalu istiqomah mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah wal muslimat. Di sini al-Imam ya, kita masih mengkaji daripada kitab ulangan kitab Risalatul Muawanah karangan al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ala bin Muhammad Haddad. Beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qala wa la yanbaghi an tashtagila bi naf'in mutlaqin fi waqtin naf'in warada bi sunnah mutahharah min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qawlihi hatta tahtiya 'ala al-adadil akmal minhu. Jadi orang itu jangan kemudian dia, jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kita ada hal yang sifatnya penting, ada hal yang lebih penting. Kita ini dalam hal ibadah itu punya belajar. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Sunnah itu ada yang muakkad, ada yang belum muakkad. Ada sunnah yang memang Nabi selalu melazimi sunnah tersebut. Kalau fardu jelas, ya kan? Ada sunnah-sunnah yang memang selalu dilazimi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia itu, hamba Allah itu, umat Nabi Muhammad itu harus cerdas dalam ibadah. Contoh misalnya, kadang di masjid setelah sholat Jumat diumumkan, kadang-kadang sebelum sholat Jumat diumumkan, bapak-bapak, ya kita nanti setelah sholat Jumat, karena di depan kita ini ada jenazah, maka kita diharapkan kepada bapak-bapak yang hadir untuk melakukan sholat jenazah majid hadir. Ya kan? Ini kan himbauan, ajakan. Kemudian jamaah mendengar dan kelihatan mayitnya, atau gini aja sudah. Ya karena kita mempunyai korban, jadi kemarin ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di Cianjur dengan gempa bumi, banyak kemudian daripada keluarga-keluarga kita atau orang muslimin yang kemudian wafat, sehingga kita nanti habis sholat Jumat untuk dianjurkan untuk sholat apa? Sholat jenazah yang wajib. Itu kan himbauan, anjuran. Nah kemudian jamaah setelah sholat Jumat sebagian yang pulang. Dan pulang aja kan juga dikasih tahu ada sholat jenazah. Ini kan baik goib ataupun yang hadir. Ada yang enggak langsung sholat sunnah misalnya. Ya, ada yang langsung pulang aja. Ada yang kemudian padahal sholat goib atau sholat jenazah itu cuma bentar, nggak sampai, nggak pakai khutbah juga, bentar. Pakai rukuk enggak? Nggak pakai rukuk. Pakai sujud nggak pakai sujud. Cuma takbir 4 kali. Langsung baca Al-Fatihah, takbir langsung baca Al-Fatihah. Enggak disunahkan baca doa kita. Langsung baca Al-Fatihah. Rakaat kedua baca sholawat. Rakaat ketiga baca doa untuk mayit. Yang keempat baca doa juga untuk mayit. Kan besar banget. Tapi kadang-kadang orang enggak ngerti. Langsung pulang aja. Ada yang kemudian sholat sunnah, enggak sholat jenazah. Padahal kalau kita kaji dalam kajian tinggi, hukumnya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau dikatakan fardu kifayah berarti pahalanya seperti fardu. Cuma perbedaannya dengan fardu ain, kalau fardu ain harus satu person mengerjakannya baru dia sakoto, tidak mendapatkan tanggung jawab. Kalau fardu kifayah, ya kalau ada 1 atau 2 orang melaksanakannya maka sakoto anil baqin, yang lain berdosa. Tapi baik fardu ain atau fardu kifayah itu pahalanya sama. Jadi sebenarnya itu saja mandi dan pahala fardu. Ada pahala fardu yang lain yang sebentar doang, apa? Sholat jenazah atau sholat goib, langsung pulang. Nah, ini kan nggak bagus. Ada yang sholat sunnah, tidak sholat goib atau jenazah, ini juga nggak pintar. Karena apa? Kalau perbandingan sholat sunnah sama sholat fardu, pahalanya gedean mana? Gedean sholat fardu daripada sholat sunnah. Itu cuma 4 kali takbir dapat pahala fardu. Setelah itu sholat sunnah gak jadi masalah. Jadi kadang-kadang seperti itu, manusia kadang-kadang kurang apa? Kurang cerdas. Ibadah itu dia nggak bisa manajemennya sehingga banyak salah. Sehingga kemudian lebih memilih sholat sunnah daripada sholat yang sifatnya fardu kifayah. Nah, ini ya,
Jadi Nabi ini, Imam Hamzah memberitahu kita, ya ada hal-hal yang sifatnya penting, ada yang lebih penting. Nah, ini kata Imam Hamzah, ente jangan menyebutkan ente dengan sunnah mutlak, ya, tapi ente meninggalkan sesuatu yang memang dilazimi Nabi. Apa itu? Pamin dari rakaat dan diwaladat qabla maktubat wa ba'daha. Wa syuratuhatu li al-iktihad. Di antaranya salat apa? Salat sunnah muakkad, qabliyah dan ba'diyah. Itu salat sunnah yang memang dilazimi oleh Nabi Muhammad SAW, qabliyah atau ba'diyah. Nah, qabliyah ini ba'diyah juga ada yang sifatnya muakkad yang memang selalu dilazimi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kecuali orang musafir, anak nggak bicara orang musafir. Tapi bagi orang yang sholatnya hadir, maka sholat sunnah Nabi ini harus diperhatikan qabliyah ba'diyah itu. Ya, seperti misalnya qabliyah subuh. Nabi Muhammad mengatakan rakaatan di qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu salat sunnah fajar atau salat qabliyah subuh itu kata Nabi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang boleh punya mobil, orang boleh punya istana, orang boleh punya rumah tingkat 3 di atasnya kolam renang. Misalnya siapa orang kaya artis Raffi Ahmad, ya kan biasanya teteh-teteh ini suka banget sama Raffi Ahmad, ganteng kaya lagi, ya kan. Suka banget, kaya, rumahnya banyak, punya ini. Ambil dia, ya. Siapa lagi yang kaya? Pulan kaya. Semua ente boleh ambil kekayaan ente, ya kan? Mau mobil, mau rumah, mau pembantu, mau hotel, semua punya ente. Tapi kita cukup punya 2 rakaat qabla fajar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan rakaatani qabla fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum fajar salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi biarin aja orang mau kaya urusan dia. Iya kan, tapi yang penting kita nggak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah fajar. Salah kalau ada orang kemudian meninggalkan salat sunnah qabliyah fajar. Beb kadang-kadang agak kesiangan nih, apalagi sekarang lagi musim bola, misalnya kadang beb yang dapat dimasuk digodok boleh. Salat qabliyah fajar bisa digodok di waktu duha juga. Nanti kerjakan nggak ada apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi jangan ditinggalkan, jangan membiasakan meninggalkan sunnah Nabi. Kalau toh ente lupa atau kemudian ada uzur, maka ente kodok supaya hati ente itu apa? Biasa gitu, terbiasa, jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Lupa kodok. Nafsu ini mesti ditekan supaya apa? Itu jangan meninggalkan, jangan dibiasakan meninggalkan. Lama-lama nafsu ini akan menurut. Kali ini enggak ditinggal lagi, besok ditinggal lagi. Kalau suatu hal yang sudah menjadi biasa, jadi lumrah. Udah meninggalkan tuh enggak kayak enggak ada dosanya aja. Udah kayak enggak merasa bersalah. Kan ini kan meninggalkan sunnah Nabi. Mestinya kapan ente meninggalkan sunnah Nabi, hati sedih. Ini kan enggak biasa aja. Karena apa? Kebiasaan. Tapi kalau ente kemudian tinggalkan sekali, bodoh. Besok tinggalkan lagi. Sehingga nafsu ente tertekan sama dengan hal yang seperti itu. Nanti besok gak mau ninggalin ente. Kenapa? Sama aja tetap melaksanakannya. Itu kan? Nah ini, jadi hal-hal yang memang disunnah oleh Nabi Muhammad SAW jangan kemudian dibiasakan ditinggalkan. Kata Imam Al-Haddad, qabliyah asal, ya, yang muakkadnya 2, yang kemudian gair muakkadnya 4. Nabi mendoakan orang yang sholat qabliyah asal 4 rakaat, rahimallahu ra'an sholat qabla asri arba'an. Itu doa Nabi, bukan doa yang menjejeng. Kalau doa yang menjejeng kan belum dikabulkan, ya kan? Yang doa Rasulullah, apa Rasulullah kan? Rahimallahu ra'an sholat qabla asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Doa Nabi, mendapatkan doa rahmat dari Rasulullah SAW mudah. Iya tak? Itu mau dapat doanya Habib susah.
mau doa ke doanya kiai, mesti di pondoknya dulu, datang ke rumahnya kiai. Kalau kiainya istirahat ya boleh deh. Nah apa nanti? Mau ketemu kiai, nah, nanti ajangan nanti istirahat. Kalau mau ketemu nanti jam 8 malam, jadi datang jam 2 siang. Udah jauh-jauh, nggak bisa. Susah kan? Ke rumah Habib juga susah kalau lagi istirahat. Mau masuk ke lubang juga enggak? Habibnya lagi ngajar, kita malam ya boleh juga ketemu. Ini enggak ente apa enggak perlu waktu. Yang penting di sholat qabliyah asar yang mendoakan bukan ajengan, bukan kiai, bukan Habib, saya mendoakan. Rasulullah mendoakan, ya rahimallahu ma'an salat qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia salat sebelum asar 4 rakaat. Itu. Jadi jangan ditinggalkan kata Imam Haddad. Jadi hal-hal yang sifatnya yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW jangan kemudian dibiasakan untuk ditinggalkan. Dan bahkan sholat-sholat seperti qobliyah dan ba'diyah itu dalam kajian fikih itu bisa dikodok. Ingat, bisa dikodok. Ini dalam kajian fikih ya. Qobliyah zuhur bisa dikodok, setelahnya bisa. Ya, tapi nggak bisa dimajukan. Ba'diyah zuhur nggak bisa dikerjakan. Qobliyah zuhur nggak bisa. Kalau qobliyah zuhur bisa dikodok setelah zuhur. Ya setelah zuhur ya setelah zuhur aja. Tapi nggak bisa dimajukan karena dia punya hajat penting lah. Ba'diyah zuhurnya nak kerjakan sebelum zuhur nggak bisa. Ya kalau qobliyah, tapi qobliyah bisa dikerjakan setelah ba'diyah. Nah ini adalah dalam kajian fikih supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Wa min dzalika sholatul witir, wa hiya sholatun tsabitatun muakkadah. Di antaranya sholat witir. Ya, waqad dhahaba ba'du ulama ila wujubiyah. Sebagian ulama, ya kalau nggak salah mazhab Abu Hanifah itu bisa dinyatakan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Ya, jadi sangat pentingnya kemudian sampai sebagian ulama menyatakan dengan dalilnya bahwasanya sholat witir itu bukan sunnah tapi wajib. Ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra fa'awfiru ya ahlal Quran. Ya, sungguhnya Allah itu witir, yuhibbul witra, menyukai yang witir. Allah itu kalau dalam hitungan, ya Allah yuhibbul witir. Makanya dalam kajian-kajian tasawuf dan semisalnya, hitungan itu memang dianjurkan hitungannya apa? Ganjil. Ya, guru kami Al-Ustaz Ahmad bin Muhsin As-Setiab paling menyukai angka 7. Paling suka angka 7. Ya karena Allah ciptakan langit, Allah ciptakan ini, ya pintu ini, semua kata-kata itu hitungnya itu 7. Makanya beliau tuh suka dengan angka 7. Itu witir. Ya, tapi beliau lebih, bahkan ada satu ulama menulis satu kitab khusus tentang keistimewaan angka 7. Itu ya, jadi witir. Ya, jadi kalau jalan itu berapa lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 1 tambah 7 lah. Gitu ya. Saking sukanya sama angka 7. Guru kami Ahmad Musin kalau beli kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 7. Nah, sukanya apa? Angka 7. Saking sukanya sama angka 7. Ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi kalau kerja itu semuanya hitungannya witir, baca tasbih 33, baca tahmid 33, gitu ya. Jadi hal yang sifatnya witir itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun. Al-witru haqqun itu sebagai ulama mengatakan hukumnya wajib. Wa man lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak salat witir, maka bukan termasuk golongan kami. Wa aktsarha. Jadi bagaimana kalau kita susah salat witir itu? Dikerjakan habis tahajud misalnya. Ya, enggak usah ngerjain habis tahajud, habis sholat isya. Ya, jadi injalu akhir salatikum bil lail al-witra, ya dalam hadis Nabi seperti itu. Jadikan sholat akhir itu yang malam itu adalah witir. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan menjadikan sholat akhir malam itu ada yang mengatakan sebelum fajar. Berarti kapan dikerjakan? Setelah tahajud witir, baru setelah itu azan subuh akhir malam. Ada yang mengatakan akhir malam itu sebelum tidur. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau itu witirnya itu sebelum tidur, setelah sholat isya. Itu Umar bin Khattab. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq
sholat witirnya setelah beliau tidur, tahajud baru sholat witir. Sayyidina Umar dikatakan kenapa ente memilihnya setelah sholat isya? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, karena anak tidak bisa menjamin untuk bisa sholat lail. Sayyidina Umar ini bagi dia, tapi beliau insya Allah enggak pernah meninggalkan. Tapi beliau sendiri was-was gitu, takut kalau seandainya beliau nggak bisa bangun malam, sehingga akhirnya witirnya ketinggalan. Kalau saya ngomong ke sini, yakin 99% pasti beliau dia mulai tahajud. Makanya beliau sholat witirnya itu setelah tahajud. Jadi kita ini kapasitas kita yang mana? Istafti qalbak. Karena diri itu sendiri, ya kan? Karena diri itu sendiri, diri ente bisanya witirnya itu mau setelah tahajud atau apa? Setelah sholat isya seperti itu. Istafti qalbak. Ente bisa yang mana? Kalau ente melakukannya setelah sholat isya, ya, sebelum tidur, ente bimaqam di sini Umar bin Khattab. Ente sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau ente witirnya setelah tahajud, sebelum azan subuh, berarti ente bimaqam di Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Enggak apa-apa, jadi masalah. Tapi jangan ditinggalkan. Maka ada suatu saat Waqallu wa 11 rakaat. Paling banyaknya sholat witir itu 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi an yaktasir alaihi 3 rakaat. Paling sedikit 3 rakaat. Ya, jadi witir boleh 3, boleh 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tapi yang kalau 1 enggak dianjurkan, yang dianjurkan paling sedikitnya 3. Ya, paling banyak 11. Kalau bisa 11, nggak bisa 9, nggak bisa 7, nggak bisa 5, nggak bisa 3, boleh. Ya, caranya ya boleh mau langsung 3 rakaat atau 2, 1 itu terserah, itu pilihan. Wa fi min akhiril liman lam ada wasifah fil qiyam min akhir afdal. Jadi, kapan mengerjakannya? Di akhir malam bagi orang yang punya adat tradisi. Yang tidak punya, ya habis sholat isya. Yang penting dikerjakan sholat witir. Nah ini disebut qala Rasulullah tidak akhir salatikum billaili bidran wa man lam takun lahu adatun bil kami kulluha ba'da sholat isya aulalahu. Ini seperti Sayyidina Umar bin Khattab mengerjakannya setelah sholat isya. Wa min dzalika sholatud duha. Juga jangan tinggalkan sholat apa? Sholat duha. Wa hiya sholat mubarakah katsiratun nafa. Ini sholat yang penuh berkah. Sholat duha ini sholat untuk menarik rezeki. Kalau ente pengen dapat rezeki, maka perbanyak sholat duha. Tidak boleh ikhlas, insya Allah ikhlas. Jadi ada derajatnya. Ya, sholat itu memang tujuannya untuk ibadah sama Allah. Tapi ada sholat kok untuk cari rezeki, tidak apa-apa. Karena Nabi mengajarkan. Ya, Nabi mengajarkan untuk kita kemudian melakukan hal. Kalau ente pengen hajat, maka Nabi mengajarkan kita apa? Sholat hajat, ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas. Nih kan katanya sholat tuh billahi ta'ala Allah. Kan billahi ta'ala apa? Ikhlas karena Allah. Berarti kalau sholat ini karena pengen hajat, kenapa hajatnya? Karena pengen kawin misalnya. Kan enggak ikhlas. Tapi itulah ajaran Nabi. Nabi mengajarkan kapan ente punya hajat, ente pengen kawin berarti punya hajat. Ente punya kerjaan berarti punya hajat. Ente pengen lulus sekolah berarti punya hajat. Maka Nabi mengajarkan kita dengan sholat hajat. Berarti apa yang diajarkan Nabi itu ikhlas. Cuma derajat ikhlasnya beda sama para wali. Kalau level kita seperti itu. Jadi ibadah itu masih ada embel-embelnya. Tapi namanya ikhlas, iya itu ikhlas. Jadi kalau kita pengen kemudian mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki yang mudah, maka perbanyak sholat duha. Dulu ada seorang perempuan ini tinggal, ini kejadiannya di kota Bangil. Anda dapat cerita dari Bukhari yang Ahmad bin Sufyan. Ada seorang perempuan syarifah tua tinggal di kota Bangil. Ya. Beliau itu tiba-tiba didatangi oleh Habib Muhammad bin Husin Ba'bud Malang, Lawang, seorang minas solihin, punya pesantren dan Nashrin. Abuya Syekh Muhammad bin Ali Maliki kalau ke Indonesia pasti berkunjung kepada Ustaz Muhammad namanya, gurunya para habaib. Ustaz Muhammad Habib Muhammad bin Husin Ba'bud, beliau murid daripada Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang.
muridnya Habib Ali Kuitang. Ustaz Muhammad bin Husin ini muridnya Habib Ali Kuitang. Dan beliau juga murid daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang. Jadi kalau ente punya silsilah wirid ijazah kena. Kalau nggak salah pernah kasih ijazah di sini. Lupa. Baca apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bacaannya sehari berapa kali? 100 kali. Nah itu silsilah anak dapatkan bacaan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri, mudahkan apa? Lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Dibaca sehari 100 kali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. 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 Sehari 100 kali untuk supaya melapangkan dada dan mudahkan urusan. Sehari baca 100 kali. Itu ijazah dapatkan dari guru kami Al-Habib Ahmad bin Husin Asgar, dari guru beliau Al-Habib Muhammad bin Husin Ba'bud, dari guru beliau Al-Habib Al-Imam Al-Arifullah Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dari guru beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi Sahihul Maulid yang tadi kita baca. Itu silsilah, dan ana ijazahkan kepada yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa mengamalkan bacaan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sehari 100 kali sebagaimana diijazahkan oleh guru kami. Nah itu Habib Muhammad ini tiba-tiba beliau orang alim, guru daripada guru para habaib. Tahu-tahu dia pengen aja kebanggil, hatinya pengen kebanggil, tahu-tahu jalan-jalan ke rumah Syarifah. Kenal kagak, tahu-tahu hatinya pengen ke rumah Syarifah. Bawa duit dulu 300.000 dulu. Zaman putih masih hitam putih. Tahu anak? Zaman Abu Yasir Muhammad Maliki masih hidup. Zaman Habib Abdullah bin Abdul Qadir Malang masih hidup. Berarti kan dulu kan 300.000 itu udah tahu berapa. Datang tahu-tahu bawa duit 300.000. Kenapa beliau bawa 300.000? Karena beliau pengen ngasih hadiah kepada Syarifah. Orang kaget, ini orang alim, ulama besar, gurunya para habaib, datang dari Malang cuma pengen ngasih 300.000. Apa jawaban Syarifah tersebut? Anak ini, alhamdulillah setiap hari mengamalkan sholat duha sambil baca doanya Syekh Abu Bakar bin Apa baca doanya? Allahumma ya Abdul Sultan, ya Ghaniman Ihsan, ya Daiman Na'mah, ya Basqal Rizq. Yang doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi beliau sholat duha, bacaan doanya itu doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah itu berkah itu akhirnya Habib ini bukan sembarangan. Kalau yang ngasihnya itu Mang Jejen atau Pak Yai atau Mang Asep biasa. Yang ngasihnya ini adalah ahli billah, orang ulama besar. Jadi duitnya berkah banget. Kita dikasih duit 1.000 aja senangnya setengah mati. Dikasih duit 10.000 dari Abu Yasir Muhammad Maliki, kita cium-ciumin seneng banget. Duit dari Abu Yasir Muhammad Maliki, apalagi duit dari ulama ini 300.000 lagi banyak lagi. Iya kan? Kita nggak lihat harga duitnya, tapi ini ulama. Waktu dia tahunya bermimpi Rasulullah SAW untuk menyampaikan duit pada Syarifah. Itu tadi berkah. Jadi sholat duha itu membawa keberkahan. Waktu zaman rakaat paling banyak itu 8 rakaat. Wakil ibn Ashraf. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Jadi pendapat ulama, sholat duha paling banyak 12 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Paling afdal 8 rakaat. Paling banyak lebih. Kan paling semakin banyak rakaat, kan semakin banyak Al-Fatihahnya, semakin banyak bacaan suratnya. Tapi kenapa sholat duha ini paling banyak 12 rakaat, paling afdal 8? Tuh kenapa tuh? Kata ulama, yang 12 ini memang paling banyak, tapi rutinannya Rasulullah itu 8. Rasulullah paling sering sholat duha itu 8 rakaat. Tapi Rasulullah pernah mengerjakan 12 rakaat. Itulah kata ulama, sholat duha paling banyak 12 rakaat, paling afdal 8 rakaat. Kenapa? Karena Nabi itu rutinannya itu 8. Walau jadi kita nggak melihat semakin banyak rakaat, semakin ini banyak Al-Fatihahnya. Kalau orang tanya, mana lebih afdal kalian dimusafir? Sholat zuhur 4 rakaat atau sholat zuhur 2 rakaat? Ada yang mengatakan 4. Kenapa 4?
Karena kan lebih banyak rakaatnya berarti lebih banyak Fatihahnya, lebih banyak bacaan tasbihnya, rukuknya kan banyak. Sujudnya juga lebih banyak. Kita katakan enggak hitungan. Kalau ini hitung secara matematika ya jelas 4 rakaat lebih afdal dari 2 rakaat. Karena apa? 2 rakaat kan sujudnya cuma berapa? Rukuknya cuma berapa? Yang 4 rakaat sujudnya lebih banyak daripada yang 2 rakaat. Tapi permasalahannya Nabi itu kalau dia musafir sholatnya gosok apa? Itmam. Gosok, karena Nabi gosok kita juga ikut gosok. Itu permasalahannya. Kalau seandainya Nabi itu kalau musafir sholatnya 4 ya kita 4. Tapi Nabi pilihannya kapan beliau musafir, beliau sholatnya zuhurnya 2 rakaat. Nah, jadi kita ini niatnya ikuti Nabi, bukan ikuti hawa nafsu ente. Jangan ikuti hitungan matematika, salah. Jadi seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang paling afdal. Itu kata ulama. Wa afdalu awqatiha, nah wa warada waqtu waqatain wa afdalu awqatiha tusalli ila an-nahar. Paling afdal waktunya ketika sudah waktu duha. Waktu duha itu ente kalau lihat ada waktu jam waktu sholat. Waktu sholat itu kan berarti ada namanya tuluk. Ente lihat di aplikasi tulisannya tuluk. Misalnya kalau sekarang ini jamnya jam turun itu jam 6 misal. Nah waktu duha itu 4 derajat setelah waktu tuluk. 4 derajat itu hitungan 1 derajat itu kata ulama hitungan 4 menit. Pergerakan matahari 4 menit. Berarti 4 dikali 4. Jadi setelah jam 6 lebih kurang 6 setelah 4 itu masuk waktu duha. Ente lihatnya itu di kalender atau lihat di aplikasi atau lihat jadwal ya. Jadi turun ini kadang-kadang berubah-ubah. Bisa jam 6.04, bisa jam 6.10, bisa jam 6.05. Kalau sekarang nanti bisa lihat di jadwal. Kapan dia sudah tuluk lebihkan 24 jam, itulah maksudnya waktu duha. Wa maqaribun min lubhi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu alakum bisulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyu 'anil munkari sadaqah wa yujzi min dzalika kulli rak'ataini yalqa'uhuma min dua. Semua hitungan tubuh kita ini tiap tulang sendi kita ini itu lama lebih kurang 360 sendi. Ini 369 tulang itu diwajibkan kita keluarkan sedekahnya. Terus bagaimana cara sedekahnya? Kata Nabi kulli tahmidatin sedekah. Jadi baca alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tasbihatin sedekah. Baca subhanallah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Baca la ilaha illallah